Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Qail fi kitabihil karim, Inna Ibrahima kana ummatan lillahi hanifa walam yakum minal musyrikin. Ahmaduhu wa ashkuruhu wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa khussukum bi ta'atillahi wa ta'ati rasulihi wa ulil amri minkum la'allakum turhamun. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebab Dia Allah yang mengutus manusia untuk kita, yang dijadikan contoh teladan budi pekertinya, cara beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia disebut namanya di dalam Al-Qur'an dan Dia memberikan kita contoh bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana bermuamalah kepada sesama manusia. Salah satu contoh yang sempurna diberikan kepada kita adalah kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kita petunjuk bagaimana beribadah, dan salah satunya petunjuk itu kita jalankan hari ini, berkumpul menunaikan salat Jumat berjamaah. Dan dia juga Nabi mewariskan kita petunjuk bagaimana bermuamalah, berinteraksi, bermasyarakat sesama manusia tinggal di dunia ini. Olehnya itu, salah satu yang Nabi juga jadikan pedoman petunjuk dia, contoh sifat-sifatnya adalah sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia disebut di dalam Al-Quran, Inna Ibrahima kana ummatan lillahi kana ummatan. Dia Nabi Ibrahim itu seperti sosoknya satu umat. Karena itu dalam kesempatan ini, karena di dalam Islam itu ada bulan-bulan tertentu Nabi diingat. Kalau bulan Muharram, Nabi yang diingat itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Yang bulan ini sebentar lagi masuk bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, adalah sosok yang diingat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan tata cara ibadahnya ditiru, dicontoh beliau Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim? Pertama, dia Nabi kedua yang disebut namanya di dalam Al-Quran. Yang paling banyak disebut namanya itu Nabi Musa alaihissalam. Dia disebut 156 kali di dalam Al-Quran. Kalau Nabi Ibrahim, dia disebut 169 kali. Jadi dia Nabi kedua paling banyak namanya disebut di dalam Al-Quran. Adapun namanya berasal dari dua kata. Ib berarti bapak, Rahim berarti penyayang. Jadi Nabi Ibrahim itu makna daripada namanya adalah bapak yang penyayang.
Dia sangat penyayang kepada keluarganya, sehingga kita ketika dia tinggalkan di tanah yang gersang, dia curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan curhatnya dia abadikan di dalam Al-Qur'an. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana, wahai Tuhan kami. Disinilah kita dapat pelajaran. Dia menyeru dengan kalimat jamak. Tuhan kami berarti bukan cuma Tuhannya dia, Tuhannya anaknya, Tuhannya istrinya. Kemudian dia secara khusus pribadi meminta, saya ini askantu min dzurriyyati, saya titip, ya, saya simpan, saya tinggalkan. Jadi ini askantu sama dengan sakinah. Rumah kan disebut itu as-sakinah. Istri kita itu juga as-sakinah, menenangkan. Jadi dia simpan keluarganya min dzurriyyati biwadin, di lembah ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, lembah yang tidak ditumbuhi tanaman-tanaman, inda baitikal muharram, di rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimus salah, Tuhan kami agar mereka mendirikan salat. Jadi ternyata jamaah salat Jumat rahimakumullah, rumah paling bagus kita pilih untuk tinggal inda baitik, di dekat rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun bukan di Mekah, tapi secara kaidah umum kalau pilih kita tempat tinggal, pilihlah tempat tinggal, pilihlah blok, pilihlah perumahan yang di situ bertetangga dengan rumah Allah, yaitu masjid. Liyuqimus salah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, agar manusia condong ke sana. Ini pula lah kalimat inilah yang membuat orang selalu ingin pergi ke tanah suci Mekah. Tahwi ilaihim, sangat mau mengulang-ulang pergi ke tanah suci Mekah. Ada orang yang umrah berkali-kali, ada haji yang sudah 2 kali, ya, padahal yang wajib itu 1 kali, yang keduanya itu sunnah. Karena kenapa? Efek daripada doa curhat Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa sifat keutamaannya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim, summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa walam yakum minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu agar mengikuti millahnya Ibrahim, karena dia tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini nabi yang paling mantap keyakinannya itu kepada Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Bayangkan ketika dia mau dilempar ke api. Jadi ada ulama baru-baru ini, saya baca buku biografinya Ibrahim, ya, ditulis oleh Profesor Dr. Ali Muhammad Az-Zallabi. Ketika datang malaikat menawarkan dirinya, Ibrahim, ada hajatmu kepada saya? Apa kata Nabi Ibrahim? Ini mau dilempar di dalam api. Apa kata Nabi Ibrahim? Kalau kepada kamu saya tidak butuh, tapi kepada Allah saya butuh pertolongan. Maka ketika dia dilempar, manjani itu pakai panro, orang Bugis bilang, ketepel yang sangat besar, ditarik, baru terlemparlah Nabi Ibrahim. Disitulah dia baca doa, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Doa inilah yang dibaca sehingga spontan Allah mengatakan, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, bayangkan efeknya orang kalau bagus keyakinannya kepada Nabi, kepada Allah. Api yang tadinya membakar berubah takdirnya, berubah kodratnya karena efek tauhidnya Nabi Ibrahim yang tidak diragukan. Ini ayatnya, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin
Olehnya itu dalam kesempatan ini jamaah, kalau pernah baca biografi tokoh politik, biografi tokoh militer, pendidikan, pengusaha sukses, olahraga, bagus juga. Tapi kalau belum baca biografi Nabi dan Rasul, maka bacaan kita belum sempurna. Nah, minta doa selalu di dalam Al-Quran. Apa doa tadi dalam Al-Quran? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan saya jalan yang lurus. Pertanyaannya, mana jalan yang lurus itu? Apakah yang tidak bengkok? Tidak. Jalan yang lurus itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Dijawab ayat setelahnya, yaitu jalan orang-orang yang engkau anugerahkan kepadanya nikmat. Siapa yang diberikan nikmat? Nabi Ibrahim. Apa Allah mengatakan? Wa atainahu fid dunya hasanah. Itu kalimat pengakuan dari Allah bahwa Nabi Ibrahim itu diberi nikmat. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan dia termasuk di akhirat itu orang saleh. Sehingga itulah kita, kalau apalagi kalau sudah pensiun, maki tidak ada aktivitas yang berat, atau kita seorang pelajar, mahasiswa atau tokoh, paling bagus kita baca tokoh-tokoh yang disebut Allah di dalam Al-Quran. Ini ulama Dr. Muhammad Salabi banyak sekali biografi Nabi dia tulis. Ada biografi Nabi Sulaiman alaihissalam, ada biografi Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam. Sehingga itulah kalau kita ingin selamat, tiru dan contoh para nabi dan rasul terdahulu. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, ini yang pertama. Yang kedua, berkaitan peristiwa yang viral di negara kita ini, menjadi peringatan bagi, karena dua itu muatan dakwah, mubasyirina wa munzirin, memberi kabar gembira. Itulah tadi kabar gembira yang saya berikan kepada jamaah, berkaitan kita dianjurkan meniru, mencontoh Nabi Ibrahim. Tapi yang ini dua terakhir ini adalah munzirina, peringatan. Apa peringatan yang hendak sampaikan? Hendaknya kita menjauhi perbuatan judi yang sekarang marak di Indonesia, yaitu judi online. Judi pakai HP, main slot. Kalau sudah salat Jumat ini ada di sini jamaah, saya minta dihapus itu aplikasi judi itu di HP. Demi Allah, tidak ada orang beruntung itu judi. Orang Bugis mengatakan masesa apie temasesa abotoren. Api menyisahkan itu arang kalau nabakar rumah, nabakar kayu. Tapi kalau pabotor orang, biar sertifikatnya rumah itu pergi juga. Bayangkan ini bikin malunya ini Pak. Keluar data, Indonesia pelaku judi terbesar di dunia. Kira-kira dia masih siri loh. Penduduk Islam terbesar di dunia, paling banyak pabotor orang. Dan kalau dulu itu judi orang di pos kamling, di meja-meja si pangepai. Sekarang tidak. Ini HP na pakai di kamarnya asi, na tutup kelambu, na tutup sarung. Ini main slot ki di situ. Dan aku kasih tahu ki jamaah, banyak sekali nih orang bangkrut ini. Dan pemerintah sampai mau membentuk satgas pemberantasan judi online. Karena 2023 PPATK mengeluarkan data 327 triliun uang beredar di judi online. Anak muda, tidak ada orang hebat putar, tidak ada. Nah, kasih menangku. Ada bandar baru-baru ini tobat, namanya Denis Lim, diwawancarai di TV One, di fakta apa nak bilang? Saya pelaku pembuat judi online. Itu semua kami setel. Kalau ada orang baru mendaftar, ini orang baru ini, kasih menangi dulu 1 kali. Nanti disedot 100 kali uang. Buka ki wawasan tak. Dan saya ini pendakwa di penjara. Di Polda baru-baru ini 1 trek pabotor diangkut dari Toraja. Dan itu viral beritanya. Saya hari Kamis kemarin ceramah. Mereka tidak ikut sembahyang seperti kita karena beda keyakinan, tapi begitu parahnya judi di Indonesia. Sehingga Bapak Ibu, Bapak jamaah, anak juga diperhatikan itu yang ada HP-nya.
Jangan kita tidak peduli, karena kalau dia jadi pecandu judi online, mencuri nanti di rumah, nak curi emasnya mamanya, nak curi, nak preteli isi dompetnya bapaknya, nak jual perabot-perabot berharga. Jangan kita bermasa bodoh, karena jangan sampai jadi korban. Ini ada bunuh diri seorang suami, tidak pernah nak kasih uang istrinya, karena dia selalu janji mau kasih uang tapi tidak pernah, karena ketagihan jual terus. Akhirnya jalan terakhir Masiri, dia gantung diri, dan itu dia tulis surat sebelum dia bunuh diri. Mohon maaf mama, saya akhiri hidup saya ini, saya tidak bisa memenuhi kewajiban saya sebagai seorang ayah, saya orang tidak baik. Pokoknya nasalahkan dirinya. Nah, sulit secari kertas, penyebabnya adalah judi online. Jangan. Anak-anak sekarang SD, rawan SMP, menurut Kementerian Informasi, pelaku judi online umur 17 sampai 20-an ke atas. Sehingga ku angkat ini, isu ini, supaya kita perhatikan keluarga, karena Al-Quran mengatakan ku ampusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, itu ayat Al-Quran. Wa ahlikum nar, dan keluargamu. Kita tidak hanya di masjid juga, tapi dilihat juga anak-anak apa nak kerja, apa nak perbuat. Jangan sampai dia larut dalam perbuatan dosa, nak celakakan dirinya dan orang lain. Ini yang peringatan pertama. Peringatan kedua terakhir, saya tidak tahu gagalkah berdakwah ini apa tidak, Bapak. Baru-baru lagi ada pembunuhan di Maros. Hari Minggu tanggal 28 di samping perumahan Tugu Pahlawan. Dia bunuh orang gara-gara klakson. Tapi tidak masuk akal, klakson dibunuh. Apa penyebabnya? Minum sifat telu, ada orang lewat mak klakson, tersinggung. Pergi natikam itu yang mak klakson. Jadi ku kasih di sini peringatan toko-toko di sini, Pak. Kalau ada anak muda minum di sini sekitar perumahan, jangan biarkan dia seenaknya begitu. Cegai dia, tampur, bersatu orang masjid. Karena kalau dia sok-sok menjadi penguasa, nanti ada insiden kecil cabu badinya, nak ambil parangnya, nah bunuh. Dan ini peristiwa pembunuhan di Maros ini bukan cuma kali ini. Tahun lalu 2 orang dibunuh, penyebabnya miras, Jalan Nurdin San Rima, dan ada di Belang-Belang itu. Semuanya minuman keras. Sehingga ini saya sampaikan karena saya punya misi menyadarkan orang di penjara supaya dia tobat, dan orang di luar penjara tidak masuk. Salah satunya menyebabkan orang masuk penjara, kalau tua sangin natongai naseng elena jago, naku tersinggung ni nala ni bangkuna na calla tawe, matama ni ditarung kue, makoro ni mapadaga, det ni gaga na sejagona, nasabat tua mi pamewa ya le. Saya sampaikan ini, Pak, saya berhadapan di penjara itu perampok, berhadapan bajingan-bajingan. Jadi saya juga tegas kalau di luar berdakwah, lebih baik saya dakwai di luar daripada masuk di penjara, cabut nyawanya orang. Nah, bukan hanya, dan salah satu ini update terbaru, Pak, masuk di TV One, beritanya viral, tapi yang saya sedihkan itu bukan mirasnya angkat berita. Apa sih? Gara-gara klakson, padahal di balik klakson ini kakoro tua natongai. Nah, kita di sini membiarkan, sehingga saya minta Masjid Mujahidin kalau ada di sekitar sini, Pak, cegai, dipalece. Kalau perlu dana masjid, nak kalau ko pajam minum, wareko doi na masjid. Anda apa-apa, Pak, dipalece dia. Membasuhkan orang dakwah itu. Nabi itu pernah memberikan santunan harta rampasan perang kepada Abu Sufyan, cemburu sahabat. Ya Rasulullah, nak lupai kia, nak ngerang si kampung Nabi Muhammad. Kenapa nak kasih semua? Apa kata Nabi? Ketika sibuk ribu ini sahabat, Nabi mengetahui ini peristiwa ini. Nabi mengatakan tidak adil lagi Muhammad, tidak adil lagi Muhammad. Kenapa harta rampasan perang ini nak kasih semua orang satu kampungnya dari Mekah? Tapi itu metode dakwah. Apa? Nabi mengumpulkan semua sahabat yang protes. Kumpul ke semua. Saya mendengar kalian tidak menerima keputusan saya membagikan harta rampasan itu kepada orang-orang Mekah.
Kira-kira yang mana lebih baik? Dikasih hebatnya Nabi. Yang mana lebih baik? Saya berikan dia harta dunia itu hanya sementara, dan dia pergi ke Mekah membawa harta dunia, dan dia bercerita nanti di sana Muhammad tidak cari uang, Muhammad tidak cari harta, dan mereka hatinya nanti terbuka dan dia tertarik dengan Islam sebagai pancingan, dan dia pergi tanpa Nabi bersama mereka. Tapi kamu sekalipun tidak dapat hantaran pasan perang, tapi kamu pulang ke Madinah bersama Rasulullah sallallahu. Maka mereka menangis, kami menerima keputusanmu ya Rasulullah. Begitulah seharusnya Pak lembaga-lembaga masjid ini. Kalau ada nama betak kau di sekitar dipalece, karena kita ini khutbah hanya berretorika, tapi kasih masukan-masukan. Kalau ada nakal di sana, apa menyebabkan ku nakal? Disitulah difungsikan dana-dana masjid yang jadi sumbangan kita semua. Karena dakwah ini harus dua. Wajahidu fi sabilillah bi amwalikum, dengan harta, wa anfusikum, dan dengan diri kalian. Dengan harta itulah berkah, sehingga dia mengatakan iya kutupaknya itu wak demperannya minuman keras kubuang ini narkoba, dan kubakar ini domino ini, dan kuhapus ini aplikasi judi online di HP saya. Ternyata ini adalah asbab saya sorokau di lino, sengsara di akhirat, dan masuk neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama sallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat innaka ujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma jannibna munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal a'mali wal adwa wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafara wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina wal mustad'afina fi Palestin wa fi Gaza wa fi Syam wa fi kulli makan ya azizu ya jabbar ya rabbal alamin. Allahumma dafa'anna al-gala'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar was-sayyi'as wa yasada'ikal mihal. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana adkhilna mudkhala sidq wa akhrijna mukhraja sidq waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Fa ya ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha ala ni'mi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Hakim.